Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Desa Dehian Tambuk. Waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Ren, begitu Ren, begitu, ya sini begitu, begitu, ya. Oh, Selamat pagi, Pak. Apa bisa menyampaikan sambutan? Atau ada yang mewakili untuk... baik. Mohon maaf, kesalahan teknis. Oke, baik, Pak. Ya. Ya, oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati DPL kelompok 41 mahasiswa KKN UPR ya. Yang saya hormati adik-adik sekalian mahasiswa KKN kelompok 41 Desa Dehian Tambuk. Sehat semua? Sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Yang saya hormati semua perwakilan dari Lembaga Pendidikan Desa Dehian Tambuk yang bisa bergabung pada saat ini. Terima kasih kepada kita semua yang bisa sama-sama bergabung pada saat webinar yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN dalam pemenuhan program mereka, yaitu yang menyatakan bahwa betapa pentingnya media Zoom yang akan dilakukan program KKN mereka untuk sistem pengajaran ya, bagian pendidikan yang akan dilaksanakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah mengusahakan pertemuan melalui Zoom ini, dan juga kami pemerintah desa sangat mendukung pada adik-adik sekalian dalam pelaksanaan program ini. Dan terima kasih kepada Ibu DPL ya, dosen pembimbing lapangan yang senantiasa membimbing mahasiswa KKN dengan baik. Ya, di sini kami sampaikan juga pada kesempatan pagi ini untuk adik-adik sekalian bahwa untuk program Desa Dehian Tambuk ada dua hal yang terpenting yang akan kita lakukan, terutama yang pertama adalah pembinaan bagian pendidikan. Yang kedua, yaitu penanganan COVID-19. Dari dua bagian ini yang kami harapkan nanti adik-adik sekalian, mahasiswa KKN UPR 41 untuk Desa Dehian Tambuk bisa menjadi duta ya, duta protokol kesehatan
untuk desa kita, karena kita mengetahui bahwa Dayan Tambuk merupakan angka tertinggi ya di Kecamatan Mihing Raya untuk penularan COVID-19 yang pada sampai saat ini dari 2020 bulan Desember hingga Agustus ya 2021 ini sudah ada 28 yang terkonfirmasi COVID-19. Tapi puji Tuhan, mereka sembuh dan mohon maaf ada 2 yang meninggalkan kita begitu karena penyakit ini. Karena itu harapan kita untuk adik-adik sekalian sekiranya nanti hadir untuk minggu ketiga dan keempat ya. Untuk di lapangan nanti bisa menjadi duta bagi kita untuk penerapan protokol kesehatan untuk masyarakat kita. Untuk webinar kali ini, saya atas nama pemerintah Desa Dayan Tambuk berterima kasih atas upaya dan usaha adik-adik sekalian. Dan juga kami juga sangat berterima kasih sekiranya nanti dalam kuliah kerja nyata ini masyarakat kita dapat merasakan kehadiran dari adik-adik sekalian. Sebelumnya juga saya minta maaf, saya sampaikan setelah sambutan ini kemungkinan saya tidak bisa mengikuti sampai berakhir. Halo? Bisa dengar? Halo? Bisa dengar, Pak. Bisa, Pak. Saya tidak bisa mengikuti sampai akhir karena saya juga ada kegiatan ya di Kabupaten Gunung Mas yang perlu kita juga tangani begitu, bisa hadir. Saya rasa demikian. Dan harapan kita adik-adik sekalian tetap semangat, sehat, jaga protokol kesehatan untuk kita semua dan bersama. Demikian saya akhiri sambutan dari saya pada saat ini. Kiranya pertemuan ini bisa berjalan dengan baik sampai berakhirnya nanti dan bisa diikuti oleh semua perwakilan dari lembaga pendidikan, SMP, SD, dan juga TK. Nah, mohon maaf dulu, SMP bisa hadir? Ada? Perwakilan SMP? Dayan Tambuk? Perwakilan SD? Perwakilan TK? Ada, Pak. Ya, oke, terima kasih. 2 yang belum bergabung adik-adik sekalian. Ada 2, perwakilan dari SMP, Ibu Ayu, dan juga perwakilan dari SD ya, Dayan Tambuk, Pak Kurniastudi. Kebetulan sinyal tempat kita agak kurang bagus ini pagi ini. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih kepada kita semua. Saya akhiri sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Shalom, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Kelompok KKN dari Desa Dayan Tambuk. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan karena kasih dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul hari ini walaupun secara virtual, tidak mengurangi rasa syukur dan rasa terima kasih kita. Pada pagi hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Dayan Tambuk yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan siswa dan kelompok KKN kelompok
Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu pemateri kita, Ibu Ainun Wakidah, SPD, yang telah meluangkan waktunya sebagai pemateri hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Hasrian Tanggang, selaku Sekretaris Kelompok 41 Desa Dahian Tambuk. Ketua sendiri ada kegiatan, ada urusan, dan berangkat ke Desa Dahian Tambuk hari ini, dan DPL mungkin hari ini ada kegiatan. Jadi saya selaku Sekretaris Kelompok 41 Desa Dahian Tambuk, mohon maaf karena DPL tidak dapat bergabung untuk hari ini. Dan mengucapkan terima kasih untuk host, untuk Herni Lataya yang membuat webinar ini. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih, dan acara ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Hasri sudah mewakilkan ketua untuk menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Nggak bisa. Mohon maaf suaranya tidak kedengaran, Ahmad. Selanjutnya, untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Florida Tulit Payon. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya membawakan doa dalam agama Katolik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu buat hari ini. Ya Bapa, kami akan memulaikan webinar ini. Kami butuh penyertaan Tuhan dari awal hingga selesainya kegiatan ini. Ya Bapa, kami berdoa agar apa yang disampaikan oleh pemateri agar
bermanfaat bagi kami semua. Bimbinglah kami ya Bapa, hingga bermanfaatnya materi yang disampaikan. Atas penyertaan Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik, kita akan memasuki kegiatan kita, tapi sebelumnya saya minta semuanya untuk open kameranya biar kita dokumentasi dulu. Saya minta kesediaannya dari multimedia untuk screenshot kegiatan kita pada pagi hari ini. Dokumentasi. Gimana multimedia? Sudah? Dokumentasi. Maksudnya, screenshot. Ya. Iya, selamat bergabung, Mak Leli. Oke. Selanjutnya kita akan masuki sesi yang kedua, yaitu kegiatan. Multimedia bisa di share screen. Nah, berikut ini merupakan biodata dari pemateri kita, yaitu nama lengkap Ainun Wakiah SPD, bisa dipanggil Ainun, tempat tanggal lahir Samuda Kecil 8 Februari tahun 1998, alamat Jalan Samuda Ujung, Pandaran, Kecamatan Mentaya Hilir, Selatan, Kabupaten Kota Waringin Timur. Seperti yang kita lihat dalam slide ini, merupakan biodata dari pemateri kita. Selamat pagi, Bu Ainun Wakiah. Ya, selamat pagi. Saya akan serahkan kepada Ibu Ainun untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya kepada teman-teman KKNT UPR 2021 dari Desa Dahian Tambuk ya, di Gunung Mas ya. Iya, Bu. Di Gunung Mas. Sebelumnya mau bertanya dulu, suara saya jelas? Ya, terdengar jelas. Jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga diberikan kesempatan gitu ya, walaupun dalam keadaan seperti ini kita masih bisa bertatap muka secara virtual gitu. Dan juga saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Kepala Desa Dahian Tambuk, Bapak Ibu
guru di SD maupun SMP di Desa Dahian Tambuk, dan kepada teman-teman KKN juga ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Harapannya semoga, harapan saya sih semoga banyak perwakilan dari siswa juga bergabung di ruang Zoom gitu, karena memang ada beberapa materi yang diperuntukkan untuk memotivasi siswa-siswa juga gitu ya. Ya, baik, langsung saja. Oh ya, tadi sudah dijelaskan juga ya di biodata, nama saya Ainun Watia. Mungkin dipanggil Kak Ainun aja, teman-teman KKN mungkin panggilnya Kak Ainun aja ya, nggak usah pakai Bu gitu. Biar lebih akrab. Ya, sudah di-share screen. Seperti yang telah disampaikan, tema kita pada hari ini yaitu pemanfaatan platform dalam belajar daring dan efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi. Mungkin bisa digeser. Nah, secara umum gitu ya, pembelajaran daring ini merupakan singkatan dari dalam jaringan gitu. Mungkin adik-adik sekolah dan teman-teman KKN juga sudah tahu gitu ya tentang ini, sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri gitu ya, kita sekarang berada di masa yang mana itu membatasi interaksi kita gitu ya. Salah satunya yaitu dalam proses belajar mengajar. Jadi kita tidak bisa terhindar dari yang namanya pembelajaran daring ini. Kita harus apa ya bahasanya, melek internet gitu ya, melek teknologi gitu. Itu memang harus kita jalani gitu, memang harus kita lakukan gitu, karena memang keadaan yang memaksa kita seperti itu. Nah, pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Ya, bisa digeser. Ya, next slide. Nah, proses pembelajaran daring itu sendiri dilakukan dengan dua model gitu, yaitu dilakukan dengan satu arah dan juga dua arah. Pembelajaran daring satu arah di sini dilakukan ketika guru memberikan tugas atau materi melalui media daring, kemudian peserta didik secara aktif dan mandiri mempelajari materi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, biasanya model satu arah itu menggunakan aplikasi WhatsApp Group. Biasanya kan kalau di aplikasi WhatsApp Group, guru mengirimkan materi atau video materi pembelajaran, kemudian memberi tugas kepada siswa, kemudian siswa mengerjakan tugas di sekolah. Nah, itu disebut dengan model satu arah, menggunakan WhatsApp Group biasanya, atau Google Classroom juga bisa. Yang sifatnya chat-chat seperti itu, model satu arah. Nah, sedangkan pembelajaran daring dua arah itu dilakukan ketika guru dan peserta didik berada dalam satu ruang virtual yang sengaja disediakan untuk proses interaksi guru dengan peserta didik. Proses interaksi ini dapat diikuti oleh peserta didik dan guru. Keberhasilan proses pembelajaran daring model satu arah dan dua arah ini salah satunya ditentukan oleh pemanfaatan teknologi penyedia layanan interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, biasanya untuk model dua arah ini itu pembelajaran daring yang sifatnya tatap muka virtual. Contohnya kayak kita ini, menggunakan aplikasi yang sifatnya tatap muka kayak Zoom Meeting, kemudian Google Meet gitu ya. Nah, itu kayak kita ini contohnya itu adalah pembelajaran dua arah gitu ya. Artinya ada interaksi secara langsung antara guru dan siswa. Sarana yang menunjang interaksi tersebut dalam pembelajaran daring banyak disediakan di platform-platform digital dengan berbagai kelengkapan yang berbeda sesuai dengan tujuan interaksi yang ingin dicapai. Nah, kalau di sana gimana? Ada yang online mungkin ya, ada yang tatap muka sebagian gitu ya, tergantung dengan kondisi di daerahnya masing-masing. Ya, bisa next slide.
Ya, slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan platform dalam pembelajaran daring. Nah, platform itu sendiri, kita kalau pembelajaran daringnya platform digital ya, merupakan suatu program yang dapat menunjang dalam keberhasilan pembelajaran daring. Terdapat beberapa platform yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran daring, diantaranya ada Google Classroom, Edmodo, Rumah Belajar, Ruang Guru, Sekolahmu, Kelas Pintar, Genius, dan lain-lain ya, itu contoh aplikasi-aplikasinya. Nah, selain platform tersebut, terdapat platform digital lain yang dapat digunakan selama pembelajaran antara lain yaitu WhatsApp Group, Google Classroom, Edmodo, dan Zoom. Biasanya kalau di kota-kota besar, ambil contoh di Palangkaraya gitu ya, untuk siswa SD aja itu jarang sudah menggunakan WA gitu untuk pembelajaran online-nya. Biasanya yang dua arah gitu, menggunakan aplikasi kayak Zoom tadi, Google Meet tadi. Karena memang di sana kan kondisinya tidak terkendala gitu ya, rata-rata orang tua siswa punya HP Android semua dan memang jaringan di sana pun cukup mudah gitu ya, berbeda dengan kondisi kita yang di desa-desa. Ada beberapa kendala gitu ya. Mungkin kendala pertama ada beberapa orang tua yang tidak mempunyai HP Android gitu ya. Kemudian terkendala jaringan, kuota, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan yang WhatsApp gitu ya. Itu lebih mudah sih. Rata-rata saya rasa anak-anak SD sekarang ya sudah bisa gitu mainin WhatsApp gitu. Nah, jadi mudah aja kalau misalnya menggunakan WhatsApp. Oke, next. Nah, platform digital yang banyak digunakan adalah WhatsApp Group. Gitu. Sama di daerah saya sini juga, saya dari kota Waringin Timur gitu ya, bukan ibu kotanya sih Sampit, tapi saya di desanya lagi sekitar 40 km dari kota Sampit itu masuk desa gitu. Jadi banyak juga kami menggunakan WhatsApp Group dalam pelaksanaan kelas daring ini gitu. Nah, hal ini dikarenakan penggunaan WhatsApp Group itu lebih sederhana dan lebih mudah digunakan. Guru bisa mengirimkan berbagai hal seperti materi, soal evaluasi, serta penjelasan melalui video atau voice note gitu ya. Di WA juga sebenarnya bisa sih dua arah gitu, menggunakan video call, cuman terbatas ya, paling beberapa aja gitu. Beda dengan Zoom atau Google Meet, itu bisa puluhan orang yang join gitu. Kalau di video call WhatsApp kan cuman beberapa aja. Itu sih kendalanya kalau menggunakan WhatsApp kalau pengen video callan gitu. Nah, WhatsApp Group juga mampu memfasilitasi pembelajaran dua arah, misalnya melalui layanan video call. Melalui layanan ini, peserta didik dan guru hanya bertatap muka secara langsung dalam proses penyampaian materi dan penyampaian tugas, walaupun dengan batasan jumlah peserta didik. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Selain WhatsApp Group, platform digital yang sering digunakan itu juga ada Zoom Meeting. Kemudian platform digital yang banyak digunakan berikutnya ada dari fasilitas Google seperti Google Classroom, Google Chrome, dan Google Meet gitu ya. Tapi kalau untuk memberikan soal evaluasi atau ulangan semester, saya sarankan sih kita masih bisa menggunakan Google Form ya. Jadi di situ kita siapkan Google Form, kemudian kita bagikan linknya kepada siswa, kan bisa kita beri batas waktu. Gitu. Jadi siswa menjawab soal melalui Google Form itu paling mudah sih sudah. Itu paling mudah kalau misalnya ingin melaksanakan ulangan semester secara online gitu. Ya, next slide. Kenapa? Bisa digeser slide-nya? Ya, untuk selanjutnya yaitu belajar di masa pandemi.
Nah, yang pertama tadi seperti yang kita bahas sebelumnya ada pembelajaran daring. Ini lebih ditekankan ya oleh pemerintah gitu, apalagi dengan angka COVID yang semakin melonjak jadi ditekankan untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Dalam pembelajaran daring ini ada yang namanya kelas maya. Nah, kelas maya ini bisa menggunakan WhatsApp group tadi atau classroom. Kemudian ada juga tatap muka menggunakan meeting room. Nah, biasanya kalau tatap muka menggunakan meeting room ini tadi menggunakan aplikasi kayak kita ini, Zoom Meeting, Google Meet, nah itu bisa. Jadi ada beberapa macam ya yang bisa kita gunakan, bisa kelas maya, kemudian ada tatap muka menggunakan meeting room. Kemudian bisa juga dengan menonton video pembelajaran di YouTube gitu. Nah, ini kita bisa mengarahkan kepada anak-anak gitu ya. Anak-anak bisa mencari video pembelajaran di YouTube kalau misalnya mereka punya HP Android gitu. Itu lebih memudahkan gitu. Karena ketika Bapak Ibu guru mengirimkan tugas kepada anak-anak kan mengirim materi nih, kemudian tugas masih ada mungkin beberapa anak-anak yang belum paham terkait dengan materi yang dikirimkan lewat WA itu. Jadi bisa anak-anak berinisiatif membuka YouTube, cari materi yang bersangkutan di YouTube. Nah, di YouTube kan lengkap aja penjelasannya, biasanya seperti itu. Jadi lebih memudahkan gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, bisa pembelajaran tatap muka terbatas ini dilaksanakan gitu ya. Tapi dengan memperhatikan syarat-syarat berikut. Nah, yang pertama itu diperuntukkan untuk daerah yang angka kasus COVID-19-nya masih rendah gitu ya. Tidak untuk yang zona merah, zona hitam gitu ya, tapi untuk daerah-daerah yang kasus COVID-nya masih sangat rendah. Itu bisa menggunakan tatap muka terbatas gitu ya. Yang kedua, memiliki izin dari Dinas Pendidikan di daerah tersebut. Tentu harus ada surat izin atau surat edaran gitu ya, agar kita bisa mengambil tindakan gitu. Karena kalau misalnya tidak ada surat edaran atau dari dinas, takutnya nanti ada sanksi dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa dilaksanakan satu kelas itu tidak lebih dari 20 orang. Nah, misalnya satu kelas itu lebih dari 20 orang, misalnya ada 30 siswa, nah itu bisa kita bagi jadi 2, jadi 15-15, ada sesi, mungkin ya sesi 1, sesi 2, nah itu bisa dibagi per sesi. Untuk mengefektifkannya, karena kalau kebanyakan siswa juga tidak efektif gitu ya. Terlebih lagi di masa pandemi ini kan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Jadi tidak lebih dari 20 orang dalam satu kelas. Kemudian pembelajaran paling lama itu 2 jam. Nah, kemudian yang terakhir tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi siswa, adik-adik sekalian diminta untuk memakai masker, membawa hand sanitizer, gitu, sering-sering mencuci tangan dan jaga jarak gitu ya. Makanya satu kelas itu kalau misalnya mau tatap muka terbatas, satu kelas itu tidak boleh lebih dari 20 orang. Karena agar apa? Agar bisa menjaga jarak ya. Jaga jarak, duduknya juga sendiri-sendiri. Tapi ini hanya untuk daerah-daerah yang memang kasus COVID-nya masih rendah. Kemudian slide selanjutnya. Ya. Bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi? Nah, ini yang saya harapkan bahwanya siswa-siswanya juga banyak ikut dalam webinar ini gitu ya, karena memang sekalian memotivasi mereka bagaimana sih cara belajar efektif di masa pandemi ini gitu ya. Yang pertama, gunakan kuota HP-mu dengan baik. Nah, anak-anak sekalian gitu, untuk apa kalian gunakan selama ini kuota internet kalian? Jangan-jangan hanya untuk nonton animasi, atau jangan-jangan hanya untuk main Mobile Legends,
atau sering menghabiskan waktunya untuk main Free Fire. Nah, itu tidak baik ya. Jadi gunakan kuota dan HP itu sebijak mungkin agar apa? Agar ketika Bapak dan Ibu guru memberikan pembelajaran secara online tidak ada alasan kehabisan kuota dan lain sebagainya. Memang harus dipersiapkan gitu ya. Pembelajaran daring ini akan lebih efektif kalau semua pihak itu bekerja sama. Artinya bukan hanya guru saja yang mengusahakan, tapi harus ada kesadaran juga antara gurunya, siswanya, dan orang tua gitu ya. Orang tua juga berperan gitu ya dalam mempersiapkan, dalam mengatur pembelajaran anaknya agar tidak ketinggalan pembelajaran. Nah, jadi semua pihak harus bekerja sama gitu. Jangan hanya guru aja nih yang memperjuangkan harus belajar dan lain sebagainya, tapi anak-anak pun harus punya semangat yang tinggi gitu ya. Begitu juga dengan orang tua juga harus mendukung. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengerti dengan mencoba. Nah, maksud dari mengerti dengan mencoba ini adalah ketika Bapak Ibu guru mengirimkan tugas kepada adik-adik gitu ya. Banyak nih tugasnya ada berapa gitu ya. Misalnya usahakan yang mengerjakan tugas tersebut adalah benar adik-adik yang mengerjakan gitu ya. Jangan sampai yang mengerjakan itu orang tuanya atau kakak dan abangnya gitu. Banyak kasus dalam pembelajaran online seperti itu. Banyak sekali yang saya alami gitu ya, pengalaman gitu ya, yang mengerjakan itu orang tuanya. Jadi diusahakan memang benar adik-adiknya yang mengerjakan. Orang tua boleh mendampingi, boleh membantu mengajari, tapi untuk tugas itu biarkan saja adik-adiknya, siswa-siswanya yang mengerjakan. Agar apa? Agar Bapak Ibu guru tahu gitu ya batas kemampuan adik-adik sampai mana. Kalau misalnya masih belum bisa di pembelajaran A, misalnya Bapak Ibu guru kan bisa memberikan perhatian khusus gitu ya, kan bisa ditandain, oh anak ini ternyata belum paham di pembelajaran ini, maka harus dikasih penjelasan yang lebih gitu. Jadi harus jujur gitu ya, harus memang benar adik-adik yang mengerjakan tugas. Nah, kemudian belajar memanfaatkan fasilitas yang ada. Ya, jadi kalau misalnya tidak punya HP gitu ya, mungkin bisa mendatangi Bapak Ibu gurunya di sekolah, minta minjam bukunya dan lain sebagainya atau fotokopi gitu ya. Pokoknya harus ada usaha dari anak-anak juga gitu ya. Bukan hanya guru aja yang dibebankan untuk mencerdaskan anak-anak, tapi anak-anaknya juga harus punya usaha dan semangat untuk belajar gitu. Atau banyak juga kasus kalau di desa-desa itu tidak punya HP Android gitu. Nah, jadi adik-adik yang tidak punya HP Android itu bisa bergabung sama teman sekelasnya yang punya HP Android gitu ya. Ditanyain gitu, hari ini ada tugas apa enggak gitu ya. Kalau misalnya ada tugas, tugasnya apa? Nah, jadi bisa gitu kan. Kalau untuk mengirim tugas juga bisa minta tolong sama temannya. Kalau memang misalnya jauh dari teman yang punya HP, bisa aja datang ke sekolah minta materi sama ibunya gitu kan, minjem bukunya atau fotokopi bukunya. Banyak cara yang bisa anak-anak lakukan gitu ya agar pembelajaran di masa pandemi ini tetap berjalan dan efektif walaupun tidak maksimal ya. Biasanya kan dari jam 7 sampai jam 12 misalnya gitu. Ini karena harus online cuma 30 menit aja atau cuma 2 jam aja gitu walaupun tidak maksimal, tapi setidaknya setiap hari itu ada yang masuk gitu. Ada yang masuk ilmu ke kita gitu. Nah, mungkin itu ya sedikit materi yang Kakak sampaikan kepada adik-adik gitu ya kan, terkait dengan pemanfaatan aplikasi-aplikasi dan juga keefektifan pembelajaran daring gitu ya. Karena memang dihubungin mendadak oleh panitia ya. Jadi sangat mendadak, jadi menyiapkan PowerPoint-nya aja seadanya gitu. Tapi semangat untuk panitia gitu ya, walaupun sangat mendadak gitu, tapi masih bisa mempersiapkan secara maksimal gitu. Jadi Kakak coba bantu juga gitu menyampaikan secara maksimal. Nah, mungkin sekian pembahasan materinya. Di sana juga ada Bapak dan Ibu ya, perwakilan dari SD dan SMP. Kita bisa berbagi nih Pak gitu ya, Bapak dan Ibu kan banyak nih pengalamannya daripada saya gitu. Jadi kita bisa saling berbagi nih, berbagi ilmu gitu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, Kak Inun, terima kasih. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, saya persilahkan bisa berbicara secara langsung atau melalui kolom chat. Ya, itu ada Bapak. Apa ya, ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Kalau di sana sekarang menggunakan online atau tatap muka secara terbatas nih, Pak, di desanya? Mohon maaf, Pak, suaranya tidak terdengar. Bisa dihidupkan mikrofonnya. Mika, Mak. Mikrofon yang centang merah itu di bawah. Ya, halo Bapak. Ya. Terima kasih atas kesempatan untuk SDN Dehan Tambuk. Halo, Ibu. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Halo. Bisa dilanjutkan, Pak? Ya. Kami dari SDN Dehan Tambuk untuk sistem belajar masa pandemi COVID ini ya sejak Maret 2020 ya, Maret 2020 kami belum pernah melakukan sistem pembelajaran daring gitu atau tatap muka. Kami hanya memberikan tugas kepada siswa belajar dalam rumah karena mengingat pertama siswa belum memiliki HP atau WA masing-masing dan yang kedua di mana jaringan juga belum begitu baik. Ini yang kami terapkan di sekolah kami di SD Dehan Tambuk ini, sehingga kami memberikan tugas itu yaitu berupa tugas yang diberikan kepada siswa seperti apa yang disampaikan kemarin Bu, untuk mengambil dan mengembalikan tugas setiap minggu sekali dalam pembelajaran 1-6 pembelajaran setiap minggunya ya seperti itu. Jadi kami belum pernah menerapkan sistem belajar daring. Terima kasih Bu. Ya, ya kita memang memaklumi untuk daerah-daerah di desa-desa ya Pak ya, memang kondisinya seperti itu gitu. Berarti 1 minggu datang ke sekolah mengambil tugas gitu kan, kemudian minggu depan diantar gitu kan tugas. Nah itu juga banyak sih Pak dilaksanakan di SD-SD di Kotim ini karena memang kondisi kita sama aja sebenarnya gitu ya Pak. Kita saling berbagi aja gitu. Kondisi kita sama, ada beberapa siswa yang memang tidak memiliki HP Android gitu. Jadi kita arahkan gitu kepada orang tua siswa bagi yang tidak mempunyai HP bisa datang ke sekolah untuk meminta tugas gitu untuk beberapa hari ke depan gitu. Ada juga yang mau memotokopi bukunya, kita persilahkan gitu. Kalau yang tidak
yang tidak punya biaya untuk memfotokopi, kita coba pinjamkan bukunya. Berarti kondisi kita itu hampir sama aja gitu ya, Pak. Ya. Tapi memang untuk saat ini sih kami masih bisa melaksanakan secara online menggunakan WA. Ada memang untuk kelas tinggi kayak kelas 4, 5, 6 itu mereka sudah paham aplikasi seperti Zoom ini. Jadi mereka sudah bisa menggunakan Zoom. Nah, untuk kelas rendah itu masih yang WA gitu. Cuman ya kendalanya kita sulit gitu Pak, mengetahui yang mana memang siswa benar-benar bisa dan tidak, karena memang seperti yang saya jelaskan tadi, bisa orang tuanya yang mengerjakan tugas Pak. Ya. Gitu. Ya itu. Ya. Jadi sudah kami ingatkan juga gitu, kalau misalnya ada tugas, ya siswanya yang harus benar-benar mengerjakan agar tahu gitu kemampuan. Terima kasih ya Pak untuk saling berbaginya gitu. Bapak lebih senior nih, lebih banyak pengalaman. Gak juga sama minta pengalaman, apalagi zaman canggih, zaman maju seperti ini. Walaupun kami senior atau tua, tapi kami mungkin ada banyak ketinggalan dengan keadaan atau masa-masa zaman, Bu. Ya. Ya. Sama-sama belajar aja, Pak. Kita sama-sama belajar. Kalau misalnya di sekolahnya ada guru-guru yang memang paham tentang teknologi, kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Kami di sini juga gitu. Ada yang masih belum paham, bertanya sama teman sejawat, sama guru-guru yang memang lebih paham. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Moderator, apa ada yang bertanya? Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Tapi jauh ke operator. Ini adik KKN-nya masih di desanya langsung atau di Palangkaraya ini? Di Palangkaraya, Kak. Oh, jadi online ya? Iya, ya, online. Dari perwakilan siswa ada? Ada siswanya gabung? Ada siswanya yang bergabung? Ya, ada, Kak. Mungkin dari perwakilan siswa? Bagaimana? Untuk adik-adik KKN gimana programnya, lancar ya? Puji Tuhan lancar, Kak. Mungkin saya mewakili teman-teman untuk bertanya, Kak. Terima kasih. Saya mau bertanya bagaimana gitu, menggunakan aplikasi untuk pembelajaran daring ini, misalnya Zoom, misalnya cara pembuatan Zoom-nya, mungkin ada yang belum bisa atau kayak gimana. Atau Google Meet, atau Classroom. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada dari sekolah yang ingin menerapkan gitu ya, yang dua arah tadi gitu, yang tatap muka secara virtual gitu. Pertama,
kalau misalnya ingin menerapkan di sekolah-sekolah gitu ya, kita harus adakan sosialisasi terlebih dulu sih kepada orang tua gitu ya. Karena memang yang punya HP kan orang tua gitu ya. Kalau misalnya kita jelaskan kepada siswanya aja takutnya nanti tidak paham. Jadi kita adakan pemberitahuan dulu nih, kita mau menggunakan Zoom misalnya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemberitahuan gitu ya, bisa secara tatap muka secara terbatas misalnya mengadakan pemberitahuannya atau secara lewat grup WA aja. Tapi sebenarnya lebih aktif itu tatap muka secara terbatas gitu ya, orang tua siswa datang secara bergantian ke sekolah gitu ya untuk belajar menginstal aplikasi Zoom ini gitu. Kemudian gurunya juga menjelaskan cara pembuatannya. Itu tadi untuk anunya. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya yang penting itu harus download aplikasinya. Itu kan yang paling penting, harus ada aplikasinya dan harus punya HP Android gitu ya. Nah, habis itu tadi tidak saya lampirkan ya cara membuat akun-akunnya. Setelah kita download aplikasinya, kita kunjungi aplikasi tersebut gitu ya. Ini memang harus dipresentasikan kepada orang tuanya agar mereka tahu cara membuatnya. Atau kalau memang misalnya orang tuanya sebentar ya, kalau misalnya orang tuanya tidak bisa membuat sendiri ya salah satunya tadi diminta aja datang secara bergantian ke sekolah gitu agar guru-gurunya mengajari. Kemudian setelah kita install aplikasinya, baru kita kunjungin atau kita klik aplikasi Zoom tersebut gitu ya. Nah, kemudian kita buat akun terlebih dahulu gitu ya. Dan jangan lupa harus punya email juga gitu. Kemudian setelah kita buat akun, kita isi datanya, kemudian kita aktifkan akun tersebut gitu ya. Sebenarnya untuk langkah-langkah ini sulit kalau misalnya saya jelaskan tanpa dipresentasikan gitu ya kan. Untuk langkah-langkah ini sulit kalau misalnya tanpa dipresentasikan. Saya nggak bisa share screen soalnya pakai HP, nggak pakai laptop. Kalau misalnya bisa kan langsung aja kita tutorial gitu ya. Sebenarnya nggak hanya Zoom aja sih, kemarin saya ada ikut pelatihan gitu ya, pengembangan teknologi untuk guru-guru di masa pandemi, itu ikut pelatihan di Guru ID. Nah, di situ lengkap, ternyata nggak hanya Zoom dan Google Meet aja gitu, aplikasi-aplikasi yang membantu. WA pun gitu ya, kita bisa menggunakan ujian atau ulangan semester itu menggunakan WA gitu ya. Cuma saya lupa namanya WA apa gitu ya. Jadi sarannya sih untuk di masa pandemi ini kita harus sering-sering ikut pelatihan-pelatihan yang berbau teknologi seperti itu gitu ya. Mungkin tidak bisa secara offline, bisa online gitu ya. Di YouTube juga sebenarnya banyak sih. Kemarin itu kalau tidak salah itu ada 12 aplikasi gitu yang sebenarnya bisa. Dan dari beberapa aplikasi sih yang baru bisa saya terapkan, baru cuman WA Group, kemudian Zoom, Google Meet gitu ya. Untuk kelas tinggi di sini alhamdulillah sudah bisa menggunakan Google Meet gitu. Yaitu cara kami tadi, pertama kami sosialisasikan dulu kepada siswa dan orang tua siswa gitu ya, bahwa kita mau mencoba menerapkan Google Meet gitu ya. Jadi alhamdulillah sih untuk kelas tinggi rata-rata punya HP Android semua di sini. Nah, habis itu kita arahkan lagi, silakan install aplikasinya, buat akunnya gitu ya. Kalau misalnya tidak paham membuat akun, silakan datang ke sekolah, nanti Bapak Ibu guru yang di sekolah membantu membuat akun seperti itu. Kemarin ada 12 aplikasi Pak, cuman yang saya kuasai cuman beberapa gitu ya. Sekarang banyak pelatihan-pelatihan online untuk guru-guru terkait dengan teknologi gitu. Ada Microsoft Office 365 kemarin ada juga. Nah, itu kurang lebih seperti Google Meet, kita bisa tetap buka. Nah, ya. Mungkin itu ya. Yang terpenting sih harus punya email dulu ya. Kita karena semua aplikasi itu semua bergantung di email gitu. Jadi kita punya email dulu, punya HP Android, punya kuota, baru kita download aplikasinya. Habis itu kita ikuti aja langkah-langkah selanjutnya. Isi data, kita isi data kita. Habis itu baru aktifkan akun gitu ya. Semoga apa ya, dengan kita ambil berkahnya dari situasi yang seperti ini, semoga dapat menambah wawasan kita tentang teknologi itu aja.
Kalau misalnya tidak ada kondisi yang seperti ini, kita malas belajar teknologi, jujur gitu ya. Kita akan malas gitu belajar berkaitan dengan teknologi, tapi karena kondisi ini sangat memaksa kita, jadi kita mau tidak mau harus belajar. Nah, itu kita ambil sisi positifnya dari masa ini gitu ya. Terlebih dari kasus-kasus yang meninggal itu gitu ya, kita ambil positifnya lah gitu. Positifnya kita memang dipaksa untuk meningkatkan keterampilan, terutama di bidang teknologi. Gitu. Nah, itu. Kalau untuk tutorial tadi di YouTube ada, di Google ada gitu ya kan. Nah, adik-adik juga pasti tahu nih. Atau adik-adik KKN nanti kalau berkunjung ke desa bisa nih ajarin bapak-bapak ibu di sana atau siswa-siswa di sana untuk mengaktifkan aplikasi-aplikasi itu ya. Ya, bisa. Oke, ada lagi? Baik, Kak. Terima kasih. Cuman terkadang itu ya kita sudah berusaha nih ya Pak. Kita sebagai guru nih sudah berusaha nih. Ayo anak-anak ini dan lain sebagainya. Anak-anaknya yang malah malas. Nah itu tuh banyak sekali kasusnya. Ada yang memang sengaja nggak buka chat kita ketika kita ngirim tugas di grup gitu, sengaja nggak dibuka. Ketika ketemu di jalan, kenapa nggak ngerjain tugas? Banyaklah alasannya dan lain sebagainya. Padahal ada aja tuh nongkrong, main game online dan lain sebagainya gitu. Jadi memang untuk pembelajaran daring yang efektif itu harus semua pihak itu harus bekerja sama. Artinya bukan hanya guru aja yang berusaha, tapi siswanya pun dan orang tuanya pun juga harus ada usaha gitu ya agar tercapai keefektifan pembelajaran di masa pandemi ini. Terima kasih, Kak. Saya persilahkan bagi yang mau bertanya, masih tersisa satu pertanyaan. Dua ya. Izin masuk dulu, moderator Herni Lataya. Ya. Ini mungkin pertanyaannya tidak terkait dengan penggunaan platform belajar. Ini terkait dengan program kerja kita dan pertanyaannya ditujukan kepada guru di Dahian Tambuk terkait proker kita. Nah, begini Pak, program kerja ini ada semi online, ada online-nya dan ada offline-nya. Online proker sudah dilaksanakan hari ini seperti webinar. Nah, yang ingin kami tanyakan Pak, apa yang kami persiapkan untuk offline-nya nanti di desa atau masih ada yang bisa kami bantu secara online untuk pembelajaran di desa bagi kami mahasiswa. Supaya kami di Palangkaraya bisa mempersiapkan dan ketika nanti turun ke desa, kami sudah bisa langsung melanjutkan prokernya. Nah, itu Pak yang ingin kami tanyakan. Halo. Ya, halo Pak. Ya, ini kami masih dari guru SDN Dahian Tambuk, Bu. Ya, tentang kegiatan nanti apabila Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran offline, datang ke sekolah kami, mungkin nanti seperti apa yang kami lakukan juga bentuk pembelajarannya yang kami lakukan selama ini juga, Bu ya. Nah, sehingga kalau di sekolah kami belum pernah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama pandemi ini yang secara online atau daring. Jadi kalau secara offline kami hanya memberikan tugas saja kepada siswa dari buku-buku paket tema yang sudah ada. Siswa hanya mengerjakan tugas dengan sebatas pemberian tugas-tugas yang diberikan oleh guru masing-masing. Seperti itu, Bu. Nah, jadi nanti kalau Ibu membantu kami bisa ke sekolah, bisa dipanggil siswa atau orang tuanya untuk mengambil tugas
siswa masing-masing setiap kelasnya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Yang mau saya tanyakan lagi, Pak, apa ada yang bisa kami kerjakan selama di Palangkaraya? Dan ketika nanti kami ke desa, kami sudah bisa langsung melanjutkan, seperti misalkan, Pak, kami diizinkan membuat blogspot untuk sekolah. Jadi nanti ketika di desa, kami serahkan blogspotnya ke sekolah, dan para siswa bisa mengumpulkan tugas melalui blogspot tersebut. Begitu, Pak. Karena memang ini bagian daripada program kerja yang kami sampaikan ke LPPM Universitas Palangkaraya, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Jadi nanti kalau Ibu, kami sangat mengharapkan untuk membantu kami untuk memberi kami hal-hal yang sifatnya untuk pembelajaran kepada siswa yang bersifat daring gitu. Jadi nanti kami siap apabila Ibu datang memberikan bimbingan kepada kami di sekolah untuk guru-guru yang ada di untuk guru-guru SDN yang ada di Dehian Tambuk. Jadi pertanyaannya kembali, apakah Ibu langsung datang ke sekolah kami ataupun kita melalui hal yang seperti ini, Bu? Sesuai dengan arahan atau dari LPPM-nya sendiri, Pak, ini adalah KKN semi online. Ini online dan ada offline. Untuk offline-nya sendiri kami turun ke desa dan kemungkinan besar akan datang ke sekolah. Begitu, Pak. Iya. Ya, kami menunggu jadwal Ibu atau pemberian dari Ibu saja untuk datang ke sekolah SDN Dehian Tambuk, Bu. Untuk bentuk offline-nya aja, Bu, ya. Nah, kapan kira-kira waktu Ibu atau seluruh atau KKN yang bisa nanti datang ke sekolah yang Tambuk atau kembali ke posko misalnya untuk memberikan blogspotnya kepada guru-guru di sekolah di Dehian Tambuk. Seperti itu, Bu. Ya, kami siap. Ya, kami siap menerima apapun yang diberikan menjadi bahan dan tambahan masukan buat kami guru-guru yang ada di guru-guru SDN yang ada di Dehian Tambuk ini. Ya. Ya, seperti itu, Bu. Terima kasih, Pak. Dan kami sebagai mahasiswa KKN akan mempersiapkan apa-apa aja yang perlu untuk meningkatkan pembelajaran daring di Dehian Tambuk. Kami akan berusaha, Pak. Semoga bisa dan semoga harapannya sangat besar supaya kami diizinkan atau bisa turun ke desa langsung. Begitu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih untuk sesi tanya jawabnya saya tutup dan kita akan memasuki sesi yang terakhir yaitu penutupan webinar kita pada pagi hari ini. Saya mewakili teman-teman dari mahasiswa KKNT di Desa Dehian Tambuk mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Dehian Tambuk, kepada guru-guru di Desa Dehian Tambuk, dan kepada Ainun Wakiah yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Karena ini merupakan program kerja dari KKN. Kita beri aplaus dulu untuk kita semua.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Sehat. Iya, salam semua. PKN lancar. Amin. Amin, Pak. Terima kasih, Pak. Amin, Pak. Izin lab ya. Iya, Pak.